Ini judulnya rapuh itu bukan dosa, tapi menyerah itu pilihan. Jadi kalau kalian rapuh, kalau ngelihat judulnya aja, berarti rapuh itu boleh. Yang nggak boleh itu nyerah gitu. Sebelum ke sana, kita kenalan dulu, kita sedikit aja mengenal eh, yang namanya penamaan atau istilah-istilah Gen Z, Gen X, dan lain sebagainya itu dari mana sih gitu ya. Kita kenalan dulu sama itu. Next. Nah, ada dua tokoh. Yang pertama William Strauss sama Neil Howe. Kalau William Strauss sudah mati, kalau Neil Howe tuh kemarin waktu masa pemerintahannya Joe Biden di Amerika, dia sebagai tim ahli untuk bagian generasi. Eh, Kalau di sini mungkin Menpora lah gitu, Kementerian Pendidikannya. Mereka berdua bikin buku judulnya Generation dari 1991 yang sebetulnya mereka berdua ini mengadakan penelitian tuh dari abad 1500 gitu ya. Tahun 1500 sampai ke depan gitu. Uh, Mereka berdua bikin teori dan membagi fase generasi melalui pendekatan teknologi impact. Teknologi impact itu mereka membagi generasi-generasi itu akibat dari teknologi gitu. Ya. Yang pertama adalah silent generation 1925 sampai 1945. Terus saya disebut silent generation mereka karena teknologinya belum terlalu pesat seperti sekarang. Dan di 1925 sampai 1945 itu terjadi kejadian-kejadian besar di dunia yang mengakibatkan mereka lebih banyak diem gitu, silent gitu kan. Setelah Perang Dunia Pertama, terus 1925 di 1930 ada kejadian besar di ekonomi yang disebut Big Depression, itu juga kejadiannya di situ. Lalu 1945 Perang Dunia Kedua. Oke, itu disebut dengan silent generation. Setelahnya itu, setelah Perang Dunia Kedua ada disebut dengan baby boomers. 1946 sampai 1964 itu yang lahir di sekitar itu. 1946 sampai 1964 itu kenapa disebut baby boomers? Karena disitulah terjadinya lonjakan kelahiran bayi. Ya, jadi banyak yang ngelahirin, banyak yang hamil ibu-ibunya. Kenapa? Karena udah beres perang, jadi jongjon. Ya, udah beres perang, jadi tenang gitu. Akhirnya proses reproduksinya jadi sangat melonjak, disebut dengan baby boomers. Banyak sekali seperti itu. Selanjutnya setelah baby boomers ada apa namanya disebut dengan X generation. Orang yang lahir di 1965 sampai 1980. Itu ditandai dengan berkembangnya kebudayaan terutama. Pop culture di sini berkembang sangat pesat. Dari 65 itu kita mengenal flower generation. Flower generation di mana di Amerika sana ada beberapa generasi yang menolak kemapanan dan menolak untuk ikut wajib militer perang Vietnam biasanya. Disebut dengan flower generation. Itu ada satu momentum besar di di Amerika di sebuah lembah namanya festivalnya Woodstock gitu. Itu di sana para biasanya di Woodstock itu apa ya rock and roll abis lah gitu ya. Di sana ada festival musik dan festival kebudayaan yang besar. Dan itu menyebar ke seluruh dunia. Generation sampai tahun 1980-an itu yang lahirnya di situ. Berarti saya masuk di situ, di bagian X generation. X generation ini nanti yang melahirkan millennials. Nah, ini udah mulai millennials nih atau Y generation tapi lebih dikenal dengan millennial. Orang-orang yang lahir di 1981 1997 itu sudah mulai terpapar dengan komputer. Dan mulai terpapar dengan komputer meskipun belum semasif yang sekarang. 1997 kenapa? Karena di Indonesia sendiri untuk 1997 itu belum ada Google ya. Kalau saya masih ingat dulu searching aja masih pakai Internet Explorer kan. Nah, jadi masih belum ada sosial media. Kita kalau mau chatting juga pakai aplikasi yang namanya MIRC dan lain sebagainya. Jadi belum terlalu masif untuk itu. Millennials ini tapi mereka sudah ngeh gitu karena di situ sudah mulai lahir handphone. Handphonenya
multifungsi handphone zaman dulu. Selain buat nelpon, dia bisa buat ganjel truk, bisa buat mabet kucing, karena gede banget gitu. Gede banget. Handphonenya gede, layarnya kecil. Gamenya paling snack kayak gitu. Kayak gitu. Dulu kartu perdana mahal banget. Kartu perdana mahal banget. Saya kalau nggak salah dulu beli kartu perdana sampai 400.000 kalau nggak salah. Kartu perdana kayak gitu. Telkomsel. Tuh, itu Masya Allah lah. Tapi sudah seperti itu. Sudah mulai ya. Internetnya sudah oke. Nah, setelah milenials ini yang ngelahirin kalian. Nah, media antar yang lahir dari 98 sampai 2010 itu disebut dengan milenials. Bahkan yang udah di kelas 7, kelas 8 lahirnya di 2011. Kalau kelas 9 rata-rata dilahirkan. Berarti Z ya. Berarti adik-adiknya udah masuk alpha tuh. Ya, adik-adiknya udah masuk alpha. Mudah-mudahan nggak ada generasi beta. Tahu nggak generasi beta? Generasi beta itu kalau di Kang Afan lebih tahu tuh, di bahasa software itu software yang belum diujikan, lagi diuji cobakan, itu namanya beta. Jadi generasi uji coba gitu. Beta. Oke, Z generation. Nih Z generation ini mungkin kelas 9 ya, tapi nggak selalu seperti itu. Kenapa Z generation? Nanti kita lihat Z generation. Katakanlah yang alpha sekarang masih masuk ke generation Gen Z ya. Gen Z ini. Nanti next itu adalah alpha generation. Nah, di Z generation ini banyak sekali monumen perubahan kebudayaan yang sangat besar. Terutama di 2009. 2009 Mark Zuckerberg bikin Facebook. Ya, 2009 tuh bikin Facebook tuh, ya. Nanti 2010, 2012 ada WhatsApp, ada Twitter. Sebelumnya apa sih? Kan lain ya. Sebelumnya ada yang seperti itu kayak gitu. Masifnya sebenarnya oleh Facebook. Diamplifikasi, diperkuat lagi ada sama WhatsApp. WhatsApp lebih komunitas gitu ya, seperti itu. Lebih ke media sosial yang lebih ke chat gitu. Seperti itu. Dan akhirnya nanti membentuk lagi startup-startup baru yang berkaitan dengan e-commerce, penjualan, pembelian secara online. Dan ditakdirkan di 2020 kita mengalami COVID. COVID-19 itu adalah blessing in disguise. Apa ya blessing in disguise? Berkah yang tersembunyi gitu. Ya. Kalian masih ingat zaman COVID? Rata-rata amnesia ada. Kayaknya lupa gitu. Susahnya zaman COVID itu seperti apa. Ya kan? Dan mungkin kalian merasakan belajar waktu COVID itu kayak gimana. Ya, generasi yang terlupakan gitu ya belajar. Tapi dari situ mulai, kalau COVID itu hampir semua pekerjaan berhenti. Tapi ada yang meningkat. Pekerjaan apa? Kurir. Kurir itu banyak di situ ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini pembagian ini tentunya bukan harga mati. Ini masuknya ada beberapa ilmuwan juga yang menyebutnya ini kategori pseudoscience. Pseudoscience itu mirip science gitu. Sebenarnya ini juga bisa dikritisi. Enggak kok, enggak seperti ini. Enggak harus seperti di pembagiannya seperti itu. Tapi minimal kita punya kategorisasi gitu aja. Ya, next. Kita fokus ke Gen Z-nya. Ada ciri-ciri khusus katanya Gen Z ini. Ya, ya, saya mau nampilin ciri-ciri positifnya dulu, biar kita berpikir positif dulu. Oke, yang pertama, ciri-cirinya Gen Z itu katanya melek teknologi. Benar nggak? Kalian melek teknologi nggak? Ah, tahu melek itu? Melek tahu teknologi? Tahu? Ning teh si bara salah nyolokeun. Oke, mereka tumbuh dengan internet, media sosial, dan gadget. Adaptif terhadap teknologi baru dan cepat belajar hal digital. Benar nggak? Kita konfirmasi dulu, benar nggak? Kalian selalu cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Benar? Ya, kita periksa aja dulu. Berapa kali orang tua kamu diajarin sebuah aplikasi sama kamu?
Berapa kali orang tua kamu dibikinin akun sama kamu? Sering ya, gitu. Yang kedua, kreatif dan ekspresif. Wah, suka bikin konten, video, meme, desain, atau bahkan bisnis online kecil-kecilan. Terus punya gaya komunikasi visual yang kuat. Gaya komunikasi visual tuh ya kayak gitu. Jadi kalau depan kamera udah otomatis aja gitu. Hai guys dan sebagainya. Kayak itu udah otomatis gitu. Coba generasi saya kan enggak gitu. Ya, malu-malu depan kamera. Kecuali ada beberapa juga fenomena orang-orang tua yang mungkin umuran saya ke atas, karena zaman dulunya nggak bisa ngeksis, ketika ada zaman medsos, ngeksisnya habis-habisan. Ngalah-ngalahin anak muda gitu. Ya, kemarin Velocity belajar, Velocity semuanya. Emak-emak, kakek-kakek, Velocity semua. Oke, nah ini juga yang ketiga kita periksa lagi, terbuka dan inklusif. Inklusif itu menerima perbedaan, lebih terbuka terhadap keberagaman, ras, gender, orientasi, dan budaya. Toleransi kalian biasanya umumnya lebih tinggi, benarkah? Saya nggak tahu ini toleransi atau nggak peduli, kan beda, ya, gitu, ya. Tapi dicek dulu. Ini katanya kan kata penelitian aja. Nah, tapi ada ironinya juga, ada yang disebut dengan peduli isu sosial. Kenapa saya sebut ironi? Yang di sini disebut dengan peduli isu sosial. Apa banyak yang vokal tentang lingkungan, kesetaraan, kesehatan mental, dan isu-isu keadilan sosial. Yang kalian bahas itu selalu ngeh tentang itu. Di dunia lain, di belahan lain, ada apa ya? Ada lingkungan yang rusak, ada kesetaraan, ada kesehatan mental. Oh, ini sering banget tuh. Kalian suka pakai kan istilah-istilah kesetaraan mental, kesehatan mental. Contohnya apa? Insecure, wah kayak gitu, healing kayak gitu. Itu istilah-istilah sebenarnya nggak terlalu mudah untuk diucapkan, tapi sebenarnya dalam gitu sebetulnya. Saya kenapa sebut ironis tadi? Karena biasanya anak-anak Gen Z itu mereka peduli isu sosial, tapi nggak peduli di sebelahnya siapa, karena terlalu fokus sama gadget. Ya, jadi ada ironis itu. Yang berikutnya, mandiri dan ingin cepat sukses. Nah, yang mandiri ini boleh diperdebatkan, udah mandiri belum? Ya, ini silahkan diperdebatkan. Tapi ingin cepat sukses itu bukan hanya saya suksesnya tutup. Ingin cepat ini bahasanya, instan. Pengen cepat-cepat aja semuanya, ya. Banyak yang ingin sukses di usia muda. Mereka senang mengeksplorasi peluang lewat jalur non-tradisional, seperti YouTube, startup, atau freelance. Freelance itu pekerjaan yang bisa remote. Kalau sekarang freelance itu kan kerja paruh waktu dulu ya. Atau misalnya tidak terikat gitu, freelance. Seperti itu. Ini positifnya. Silahkan kalian periksa, benar nggak kayak gitu. Ya, jangan cocokologi. Biasanya kan gitu, kalian teh kalau misalnya kan informasinya kalian tidak terbatas ya, nyari apa segala macam dari internet. Kalian sampai saking seringnya mencocok-cocokkan diri dengan teori yang kalian baca, kalian jadi nggak kenal sama diri sendiri. Oh iya, saya teh kayak gini. Oh iya, saya teh kayak gini. Pas ditanya kamu orangnya kayak gimana? Ah, si Sabit. Orang sih gak kumaha. Nanya kena teh kabatur. Jadi butuh validasi orang lain gitu. Nggak susah untuk mengenali diri sendiri teh. Karena terlalu banyak teori yang masuk, terus kalian cocokin sama diri sendiri. Oh, udah pas saya mau orangnya introvert, tapi bawelnya minta ampun. Kok introvert bawel gitu. Next. Nah, sekarang ciri khas negatifnya. Salah pakai garis miring ya, biar negatifnya nggak kedengeran negatif. Jadi kita ganti tantangan gitu. Oke. Rentan FOMO. FOMO apa sih? Fear of missing out. Fear of missing out, rentan FOMO dan kecemasan sosial. Jadi terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain di media sosial bisa menimbulkan stres dan perasaan kurang berharga. Ya, itu mah ya mudah-mudahan. Ini biasanya algoritmanya Instagram dan TikTok mungkin sebagian, ya. Itu dibentuk seperti itu. Kurang tahan tekanan. Nah, ini nanti yang kita highlight. Kurang tahan tekanan. Cenderung mudah menyerah atau burnout. Burnout itu gampang, stres segala macam. Ketika menghadapi kesulitan atau ketidakpastian, karena terbiasa dengan instan dan cepat tadi. Jadi
di Gen Z ini digambarkan bahwa kalian itu generasi Z ini agak susah merayakan proses, selalu merayakan hasil dan ingin cepat, selalu cepat. Kopi instan, apalagi ijazah instan, enggak ya? Enggak gitu. Oke, yang berikutnya kurang fokus dan mudah bosan. Perhatian kalian, mereka bisa cepat teralihkan atau disebut attention span yang pendek. Ini attention span ini menarik loh. Katanya Gen Z ini punya attention span yang cuma 8 detik. Dia bisa fokus cuma 8 detik. Ya, kalian tahu nggak ikan koki berapa detik? 9 detik. Jadi kalian itu lebih rendah daripada ikan koki. Kata ini, ya, jangan tersinggung. Kan kalian lebih dari 9 detik, tapi kurang dari 10 menit. Buktinya saya kalau nerangin PKN, menit ke-10 udah pada bobo. Konsentrasinya hilang, segala macamnya seperti itu. Oke, ya. Kenapa? Karena terutama karena kebiasaan scrolling cepat di media sosial. Scrolling itu, coba kalian cek, scrolling itu menuntut kalian untuk dapat informasi yang benar atau menuntut informasi yang cepat? Kamu scrolling, so ini, nggak menarik videonya, lewat lagi lewat. Dan itu seperti nggak berujung. Pernah nggak kamu scrolling dari jam 11 malam berhenti-berhenti pas mau subuh? Mudah-mudahan enggak ya. Itu udah kategori sakit. Yang berikutnya komunikasi tatap muka menurun. Keterampilan sosial langsung face to face. Nah, kalau bahasa saya, generasi Gen Z ini bukan face to face tapi interface. Jadi sudah berhadapan dengan handphone mulu. Kalau dulu face to face. Ya, bisa kurang terasa karena lebih sering berinteraksi lewat layar gitu. Jadi kalau generasi Gen Z itu banyak yang wajahnya bercahaya. Tapi bukan karena bekas sujud, bekas wudhu, tapi cahaya pantulan dari handphone. Yang berikutnya cenderung skeptis atau sinis. Karena terpapar banyak informasi dan hoax. Mereka menjadi lebih kritis sih. Kalian tuh kritis, saya tadi bilang ke kelas 8. Apa? Kritis. Tapi di depannya ada apa? Berpikir kritis. Jadi paket tuh ya, bukan cuma kritis, tapi di depannya berpikir kritis. Ini mah kalian kritis duluan, mikirnya nanti. Jadi kritis yang nggak pakai mikir, jatuhnya jadi sinis. Ya, coba kalian cek, periksa, benar nggak sih khas negatif? Kalau tadi untuk positifnya bisa kalian akui dengan lapang dada, terus negatifnya bisa nggak seperti itu kita akui juga. Kita highlighting ini, kurang tahan tekanan. Ya, kita seperti itu. Oke, silakan. Nah, ada 3 pertanyaan. Pernah nggak ngerasa capek jadi diri sendiri? Jawabnya jangan kenceng-kenceng, bisa aib. Ya, dalam hati aja. Ya. Pernah nggak ngerasa capek sendiri? Pernah nggak? Pernah ngerasa semua orang nggak ngerti perasaan kamu? Kalau lagi sedih banget, kamu biasanya ngapain? Ini kan gambaran-gambaran pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya menggambarkan kerapuhan yang sangat gitu, ya, menggambarkan kerapuhan yang sangat. Pin, pernah nggak capek jadi diri sendiri, Pin? Belum, karena kamu nggak kenal diri sendiri pun siapa gitu. Ya, terus pernah nggak? Kenapa sih orang tuh pada nggak ngerti sama aku teh? Aku tuh pengennya gini-gini, pada nggak ngerti. Pernah nggak burn out sampai capek, kesel gitu kayak gitu? Kalau yang makhluk halus ini kan biasanya periodik tuh, ya. Kalau lagi PMS, ini nomor 2 paling banyak. Udah tahu lagi gini, ditanyain kenapa. Tuh ngerti-ngerti. Oke ya, ini 3 pertanyaan aja, sederhananya dulu seperti itu, ya. Oke. Kita cek, kita nggak ngomongin orang lain, kita ngomongin kita sendiri. Nah, apa sih yang disebut dengan rapuh? Rapuh itu adalah kondisi down secara emosi dan mental. Kesimpulannya, wajar. Ya, rapuh itu kondisi down secara emosional dan atau mental. Ini lanjut aja.
Itu wajar, ya. Nah, tapi ada ini. Tapi kalau dibiarkan terlalu lama tanpa arah, bisa jadi menyerah. Nah, ini kata kuncinya di sini, menyerah. Jadi rapuh boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dibiarkan terlalu lama, kalian memelihara kerapuhan, itu bisa jadi tanpa arah. Dan ketika tanpa arah, akhirnya menyerah. Yang berikutnya, balik lagi ke digital teknologi impact tadi. Apa akibat dari teknologi? Dunia digital bikin semua orang kayaknya bahagia dan kuat terus, ya kan? Kalau ngelihat status orang kayaknya bahagia semua gitu, ya, penuh kecukupan gitu. Kalau enggak, ada orang-orang yang sering bikin video-video apa kebijaksanaan gitu. Kalau sekarang ada nyinyiran apa di filsafat itu ada aliran filsafat baru namanya filsafat TikTokisme. Karena ada bagian di filsafat di TikTok itu ada potongan-potongan video tentang kata-kata quotes-quotes kebijakan tentang wah yang nyadur nama apa itu padahal bohong. Pernah saya cek itu di TikTok ada quotes siapa atas nama Nietzsche, padahal Nietzsche nggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi yang nggak gitu ya, nah, kayak gitu ya. Jadi kayak orang-orang tuh kayak kuat terus gitu, hebat ya. Padahal nggak semua yang tampak itu real, tapi kita ngelihatnya bagian dari kehidupan nyata gitu. Ya, siapa yang sering dilihat selalu bahagia? Misalnya contohnya di IG, siapa yang selalu kelihatan bahagia? Kamu punya contoh? Yang paling meng-Indonesia itu siapa? Atau hal Panji? Nggak kenal. Gini aja deh, gini aja. Rafathar misalnya, ya. Itu anak-anak sekarang itu pengen kayak Rafathar. Para susternya pengen kayak siapa? Rafathar, Rafathar. Kayak Balala gitu. Jadi bahkan penjaganya Rafathar aja punya pengaruh gitu kayak gitu. Nah, di sini juga karena kenapa di sini kita harus selalu membandingkan dengan apa yang dilihat di dunia digital, padahal tidak seperti itu. Ini kata kuncinya di sini. Kalian tidak harus selalu kuat, bahwa kita rapuh, iya, ya nggak apa-apa, terima aja dulu. Tapi kita harus tahu kemana harus kembali saat lemah. Ini yang jadi kuncinya. Saat kita lemah, saat kita rapuh, kita harus tahu kemana kembali. Ya cuma satu jawabannya, kembali ke Allah. Nabi Muhammad, Uhti Yasa pernah ngajar tarikh, ada tahun kesedihan, ada Amul Huzni, ya kan? Itu kan lagi rapuh-rapuhnya Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak menyerah. Karena kembali ke Allah dan dibimbing oleh Allah. Next. Nah, kita pakai katanya Nabi Ayub, Nabi yang paling menderita. Sakitnya lama, ya. Tapi lihat, apakah Nabi Ayub rapuh dan menyerah? Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan kehilangan harta, kesehatan, bahkan ditinggal orang-orang terdekat. Tapi beliau tidak menyerah. Justru semakin dekat kepada Allah. Ini, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Nabi Ayub menerima saya sakit, tapi nggak nyalahin Allah, nggak nyalahin Tuhan, malah tetap percaya bahwa Allah adalah Maha Penyayang di antara yang Maha Penyayang. Doanya singkat, tapi penuh harap. Nabi Ayub nggak pura-pura kuat, tapi juga tidak kehilangan arah. Jadi kalau kalian lagi rapuh, terima aja rapuh. Jangan pura-pura kuat, ya. Tapi jangan kelamaan. Kembalilah kepada Allah. Oke? Paham sampai sini? Ini baru seri pertama, belum next. Jadi masih panjang. Silakan. Nah ini, coba kita refleksikan kondisi-kondisi ini. Kadang kita ngerasa sendiri, tapi ingat, Allah nggak pernah ninggalin kita. Allah itu dekat banget. Ya, bahkan lebih dekat dari siapapun yang bilang, aku peduli.
Misalnya teman kamu, aku peduli sama kondisi kamu. Allah lebih dekat dari orang yang ngomong gitu sama kamu. Ya, oke. Yang kedua, jadi kalau suatu hari kalian merasa lemah, jangan malu. Jangan malu. Peluk kelemahan itu lalu bisikan dalam hati, aku memang nggak selalu kuat, tapi aku selalu bisa kembali kepada Allah. Ini berkali-kali nih diulang-ulang, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah lebih dekat. Karena lagi rapuh itu, Masya Allah ya. Oke, hari ini, yang ketiga, hari ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal bertahan. Dan kita harus percaya, kita semua adalah bagian dari generasi anti rapuh. Ya, kalian nanti harus deny itu, harus tolak tuh kalau misalnya ada orang-orang yang Gen Z mah anti rapuh. Enggak, saya rapuh tapi saya nggak menyerah gitu. Oke, kita buktiin minimal Gen Z dari keluaran Al-Ghifari nggak kayak gitu, minimal seperti itu. Dan kalian bisa menularkan vibe-nya keluar dengan yang lebih bagus lagi. Kita adalah bagian dari generasi anti rapuh yang tahu caranya jatuh. Jadi untuk jatuh aja tahu caranya gitu. Ya. Tahu rasanya sakit. Jangan pengen instan bahagia terus. Tahu rasanya sakit. Tapi tetap bangkit karena hatinya tidak sendirian. Ingat. Ya. Oke. Udah ngebut? Nah, ini penguat iman dan harapan. Oke, nanti kalian baca surat Az-Zumar ayat 53. Saya bacakan artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nih, kata kuncinya melampaui batas terhadap diri sendiri itu rapuh banget. Merasa paling rapuh banget. Itu berlebihan. Harus tetap jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu jelas di surat Al-Insyirah, ya, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dua kali lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu dua kali. Lalu di hadis riwayat Muslim, tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan cuma duri yang menusuknya aja, kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karena hal itu. Jadi ketika kita rapuh, kita sedih, sayalah itu adalah penghapus dosa-dosa kita. Ya, ini penguat iman dan harapan. Biar kayak ngaji beneran, ada ininya. Ya, oke, langsung. Nah, ini tolong ditulis. Kalian seminggu ke depan bikin 2 kolom ini. Sejujur-jujurnya, nggak usah diliatin sama orang. Ada kolom yang bikin kalian aku rapuh itu apa aja sih? Contohnya, dikritik terus, nggak pede, dibanding-bandingin, ya, itu bikin kolomnya sekarang. Terus hal yang membuatku kuat apa? Dari kondisi misalnya rapuhnya gara-gara apa, terus yang bikin kuatnya apa? Ini refleksi diri ya, buat kita ke depan, seminggu ke depan. Hal yang membuatku kuat itu apa aja? Contohnya, misalnya, ketika saya dikritik terus, saya kok tenang ya, kalau lagi sholat, lupa semua gitu. Terus punya sobat, punya sahabat, ya. Terus dengerin nasihat ustadz atau ustazah, kan suka bikin tenang juga, ya, gitu. Oke, kolomnya sederhana sekali yang bikin aku rapuh dan hal yang membuatku kuat. Ini nanti setiap seri ada tugas refleksinya. Ada tugas refleksinya. Yang sekarang yang pertama ini. Udah? Cuman bikin kotak aja judulnya ini, cuman gitu aja. Harus jujur ya, nggak usah diskusi sama temen, nggak usah, karena kamu yang ngerasain, sangat personal sekali. Oke, lanjut. tulis ini, komitmen diri kalian. Mulai hari ini, kalau aku ngerasa rapuh, aku nggak akan pura-pura kuat. Tapi aku juga nggak akan menyerah. Aku akan datang ke Allah, cerita kepadanya, dan percaya aku bisa bangkit lagi. Boleh ditulis, boleh enggak, silahkan. Tapi kamu punya komitmen seperti itu. Dari mulai hari ini. Minimal komitmen dulu. Nanti ketika melaksanakannya, ingat komitmen ini. Yang keduanya, tantangan minggu ini. Ini juga ditulis, tantangan minggu ini. Ya,
Tulis satu doa pribadi dalam bahasa sendiri atau boleh cari sendiri doa yang dicontohkan oleh para nabi saat kamu lagi rapuh. Satu doa, tulis satu doa. Boleh pakai bahasa sendiri, boleh cari referensi yang dicontohkan oleh para nabi atau para sahabat. Silahkan. Lagi rapuh ya, lagi rapuh. Cari doa, banyak doanya. Tanya Uhti, tanya Kak Afan, tanya Uhti Sumi juga. Ya, silahkan. Referensi. Mau pakai bahasa sendiri? Mangga. Silahkan. Yang keduanya, nah tadi kalau udah ditulis sini, simpan atau tempel di tempat rahasia. Di mana tempat rahasia? Jangan terlalu rahasia, nanti susah nyari. Ya. Baca lagi saat kamu mulai lemah minggu ini. Minggu ini ya, bukan nanti nunggu lagi. Tapi minggu ini kita kan nggak tahu ke depan itu apa yang bikin saya lemah. Baca lagi doa itu. Jadi ada dua ya, tugasnya tadi coba refleksi dulu diri dulu, nanti pakai kolom tadi. Yang kedua, tantangannya ini. Ya, tulis satu doa. Sudah? Sudah? Next one. Nih, saya closing, ini closingnya saya bikin sedikit puisi aja ya. Rapuh bukan aib yang harus disembunyikan. Ia, luka yang sedang mencari arah pulang. Pada letihnya hati dan bisunya harapan, ada bisikan Allah yang menunggu didengar perlahan. Kita bukan ditakdirkan untuk selalu kuat, tetapi untuk selalu kembali meski terseok dan berat. Karena dalam tiap tangis yang jatuh dalam sujud terpatri kekuatan yang tak bisa runtuh oleh dunia yang gaduh. Sekian, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.